Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, pendengar setia Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Padang. Ini adalah program unggulan untuk pencerahan, penyambung silaturahim, sekalian meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan kegairahan kita di muka bumi sebagai hamba Allah dan khalifah. Pada momen 1 Hijriah 1446 bertepatan dengan Ahad 7 Juli 2024 ya. Ada yang menarik sebenarnya. Beberapa pekan yang lalu kita dihadapkan dengan diskusi yang sangat hangat, alot, menguras pemikiran karena bertanya-tanya mengapa Arab Saudi duluan beridul Adha ketimbang Indonesia, padahal Indonesia lebih duluan 4 jam daripada waktu Arab Saudi jika dibanding dengan waktu Indonesia bagian barat. Itu sudah banyak perkembangan pikiran yang keluar sehingga banyak pula yang tercerahkan. Akhirnya bagaimana? Ya diterima. Memang tanggal 1-nya Zulhijjah untuk Arab Saudi duluan 1 hari karena waktu matahari terbenam di akhir Zulkaidah, seluruh Indonesia hilal belum wujud. Tapi 4 jam lagi setelah Indonesia bagian barat, untuk Arab Saudi hilal sudah wujud. Nah itu sudah berlalu dan membawa pencerahan yang luar biasa. Tapi hari ini hanya akan berjarak 1 bulan dalam penetapan penanggalan 12 ya, tanggal 1 Zulhijjah berbeda, tapi penetapan tanggal 1 Muharram 1446 antara Indonesia dengan Arab Saudi sama. Nah, mengapa bisa sama? Karena kemarin hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, hanya kurang 1 menit. Ya, malah nggak cukup pula 1 menit. Jadi digenapkan saja waktu Indonesia bagian barat pukul 6 pagi terjadi ijtima' awal Muharram. Ijtima' itu artinya ya serah terima bulan lama dengan bulan baru. Jadi acara serah terimanya pukul 6 pagi kemarin. Terus bumi berputar dari barat ke timur dan bulan terus mengelilingi matahari. Kemarin saat matahari terbenam mulai dari Merauke, terus Indonesia bagian tengah, terus Indonesia bagian barat, hilal sudah berada di atas ufuk. Wilayah Indonesia saja sudah berada di atas ufuk hilalnya, maka 4 jam lagi setelah Indonesia bagian barat masuk pula maghrib di Arab Saudi, tentu sudah pasti bulan lebih tinggi lagi. Maka penetapan tanggal 1 Muharram jatuhnya pada hari ini, Ahad tanggal 7 bulan 7 ya, 2024. Ini penyebabnya bisa sama. Jadi penanggalan baru itu dihitung bagaimana waktu maghrib setempat. Nah, ini adalah pertanda yang baik bagi kita awal persatuan di bulan ini, tahun baru ini, bahwa di Indonesia bahkan seluruh dunia tidak ada perbedaan penanggalan 1 Muharram. Jadi 1 hari, 1 tanggal untuk seluruh dunia. Nah inilah yang digagas
di Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah diadakan kajian-kajian, ya baik sifatnya itu lokal, ya masing-masing majelis tarjih mengkaji, terus digiring lagi sifatnya regional, misalnya se Sumatera, se Jawa, se Kalimantan, se Sulawesi, itu sudah diadakan pula pertemuan-pertemuan. Di samping itu dilanjutkan pula ya pertemuan tingkat nasional yang disebut dengan musyawarah nasional. Itu juga sudah dimulai beberapa puluh tahun yang lalu. Bahkan di Padang juga sudah dibahas waktu itu 2023. Saya waktu itu panitia lokal, sekalian juga peserta dari Hisab. Jadi cukup panjang sejarahnya. Alhamdulillah di bulan Februari 2024 yang lalu di Pekajengan, Jawa Tengah, atau disebut dekat juga populer dengan Pekalongan, itu sudah diadakan musyawarah nasional tarjih. Saya izinkan menyampaikan ini, waktu itu saya ditunjuk sebagai ketua Komisi A tentang pembahasan kalender Hijriah Global Tunggal yang sasarannya 1 hari 1 tanggal untuk seluruh dunia. Nah, sebagai orang yang datang dari Sumatera Barat, lalu diminta sebagai ketua, walaupun itu berat, nah karena ini amanah, paling tidak pengalaman pribadi, kalau pertemuan-pertemuan tingkat nasional itu, kita datang dari daerah punya kelelahan tersendiri, tapi karena sebagai ketua, hilang segala ngantuk, ya. Nah, waktu itu diterima kalender Hijriah Global Tunggal dengan perbaikan-perbaikan, saya kira waktu itu tidak banyak. Dan insya Allah ditanfis oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan karya itu sudah ada, sudah beredar, yang diterbitkan kalender Hijriah Global Tunggal. Karya ini berguna untuk seluruh dunia. Jadi Muhammadiyah tidak lagi memikirkan persatuan lokal, maksudnya wilayatul hukmi untuk se-Indonesia, tidak. Karena itu sudah berhasil, sudah dibilang sangat sukses untuk persatuan di Indonesia. Sehingga orang berpikir kapan Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal, jauh-jauh hari itu sudah ada kepastian dan selalu cocok dengan fenomena alam, misalnya dibuktikan dengan gerhana matahari, gerhana bulan, juga dibuktikan dengan bulan purnama. Oh ya, cocok ya hitungannya seperti itu. Dan juga dibandingkan dengan Arab Saudi, itu lebih sering cocoknya. Lalu kemarin ini berbeda dengan Arab Saudi Idul Adha, yaitu pula lah takdir Allah bahwa penanggalan 1 Zulhijjah itu memang Arab Saudi lebih duluan. Nah, mungkin ini juga momen yang sangat ditunggu-tunggu, bagaimana nanti mulai dari 1 Muharram sampai akhir Zulhijjah, 1 hari 1 tanggal untuk seluruh dunia, sebagaimana kalender Masehi dari 1 Januari sampai 31 Desember, ya berlaku 1 hari 1 tanggal untuk seluruh dunia. Matahari kan hanya 1, dikelilingi oleh bumi yang 1 ini pula, itu teratur 365 hari dalam perjalanan setahunnya. Itu yang dibagi 12 dari Januari sampai Desember. Nah, bulan kan juga hanya 1. Bulan ini dekat dengan bumi, dia setia mengelilingi bumi rata-rata 29,5 hari, sebanyak 12 kali dalam setahun perjalanan bumi. Jadi bumi ini dikelilingi oleh bulan dengan teratur, 1 kali mengelilingi bulan, itu rata-rata 29,5, itulah yang dikali 12, jadilah dia Muharram
Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Nah, Zulhijjah baru saja berakhir kemarin, sekarang kita berada di tahun baru. Artinya, bulan sudah sukses dari tahun ke tahun menjalankan tugasnya mengelilingi bumi. Nah, hitungan matahari dan bulan inilah yang diisyaratkan dalam Al-Quran, surat Ar-Rahman ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan semuanya juga bisa ditetapkan perhitungan itu, penanggalan dari awal sampai akhir, arah kiblat, jadwal salat, itu bisa ditetapkan perhitungannya. Inilah yang diisyaratkan juga di dalam surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, semuanya beredar pada garis edar masing-masing. Dengan demikian kamu bisa menetapkan perhitungan atau menghisap dari tahun ke tahun. Nah, Pak Yudi, untuk kita di Sumatera Barat, momen ini pula ya 1 Muharram untuk level nasional, ya regional, untuk lokal, untuk khusus Sumatera Barat. Hari ini launching atau pemindahan atau penambahan sekira Masjid Raya Sumbar yang begitu populer, ikonnya Kota Padang dan Sumatera Barat. Hari ini dengan kedatangan, tentu sudah ada pembicaraan yang matang, keluarga besar Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, cucu-cucunya yang sudah urutan ke berapa ya, ke-3 mungkin, ke-4, ke-5 yang waktu temu ramah dengan saya, dia adalah cucu yang sudah ke-5. Lalu cucunya Ahmad Khatib memberi pencerahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Dia pun sudah berumur 70 tahun lebih. Jadi cucunya sudah punya cucu-cucu pula. Jadi hari ini keluarga besar ini sebanyak 60 orang hadir di Kota Padang. Hari ini silaturahim peluncuran atau launching ya Masjid Raya Sumbar, itu ada penambahan nama Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat. Saya kira ini pengantar momen 1 Muharram 1446. Tentu kita dari RRI mengucapkan selamat hari raya yang sudah berlalu. Tapi kalau 1 Muharram kan tidak disebut ya hari raya, tapi selamat tahun baru 1446 Hijrah. Semoga lebih bersemangat dan lebih meningkatkan ketakwaan kita. Dikembalikan pada Pak Yudi.